Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati, hari ini hadir Wakil Ketua 2 Bu Wijono, Wakil Ketua 3 Bu Ana Samto, dan Wakil Ketua 4 Bu Nur Kamalia. Alhamdulillah hadir. Yang saya hormati tim penggerak PKK Kabupaten Jombang beserta rekan-rekan full timer, dan yang saya hormati seluruh perwakilan dari tim penggerak PKK Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Jombang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan pleno tim penggerak PKK tingkat kecamatan ya. Untuk hari ini alhamdulillah insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, hari ini spesial tidak hanya karena kita ini termasuk di tahun 2021 ini pleno terakhir akhir tahun ya. Ini juga sekaligus sebagai nanti kita pemberian penghargaan 2 lomba sekaligus, yaitu 10 program pokok PKK dan KPKes. Ini sebenarnya puncak dari evaluasi kita terhadap apa-apa yang sudah kita kerjakan selama 1 tahun. Mulai 2020 ya, yang dicek itu 2020 sampai 2021. Sekali lagi, lomba yang kami adakan itu adalah bukan ajang mencari menang, tetapi sebagai ruang evaluasi bagi kita bersama. Evaluasi bagi di tingkat kecamatan dan desa, bagaimana seluruh aktivitas itu terekam atau tidak di administrasinya. Karena sebenarnya administrasi itu adalah sarana kami dari kabupaten untuk melihat rekaman semua yang ada, kegiatan yang ada di tingkat kecamatan maupun desa. Jadi bukan tempat mengarang indah. Ini yang ingin saya tekankan. Oke. Dan kemudian bahwa di dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita, gerakan PKK, kita ini sudah ada namanya penuntunnya. Apa itu buku Rakernas? Saya sebenarnya sedikit agak kecewa ketika setiap kali saya turun ke desa, saya angkat buku Rakernas, bahkan banyak yang tidak pernah melihat. Ini agak aneh, bagaimana sih sebenarnya gerakan PKK ini ketika melakukan kegiatan kalau tidak pernah melihat buku petunjuknya. Oh, dalam doa tadi saja sudah disampaikan, kita aja sebagai manusia mintanya kepada Allah itu minta petunjuk dan bimbingan. Artinya segala kegiatan aktivitas kita ini memang butuh yang namanya petunjuk dan bimbingan, termasuk di PKK. Apa petunjuk dan bimbingannya? Ada di buku Rakernas semua. Nah, monggo kita cermati sekali lagi, ini akhir tahun, ruang evaluasi kita bersama. Kita cek kembali apa sih, di-refresh lagi apa sih yang sudah kita kerjakan. Sudahkah apa yang kita lakukan ini sudah punya nilai manfaat pada masyarakat? Gak usah ngomong ke masyarakat, ke kader kita sendiri. Ini yang benar-benar harus kita nilai sebagai langkah awal untuk menentukan apa yang akan kita perbaiki di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2022. Ini penting. Ya, saya paham ini adalah pekerjaan sosial. Kadang-kadang yang namanya administrasi juga memberatkan. Sekali lagi, selama kita menyadari bahwa administrasi ini adalah sebagai rekam jejak dari seluruh kegiatan kita, saya pikir ini tidak akan menjadi masalah. Karena ini adalah sebuah memori yang akan kita jadikan kenang-kenangan, bahkan sebagai catatan sejarah di dalam semua gerakan PKK. Dan ini apa yang kita kerjakan di administrasi, termasuk sampai pada taraf dokumentasinya, ini akan menjadi evaluasi kelak
di kepengurusan yang akan datang. Sehingga mereka akan tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diperbaiki. Buku Rakernas disusun tidak main-main. Di situ jelas sekali bagaimana peran PKK di dalam pembangunan manusia, terutama keluarga. Sekarang kita ini sedang gencar yang namanya program-program yang berbasis pembangunan keluarga. Ada Bangga Kencana, ada yang namanya kesehatan berbasis keluarga juga, semuanya berbasis keluarga. Kalau kita berbasis keluarga, di tahun 1961 itu sudah kita mulai membuat gerakan yang berbasis keluarga juga, yaitu di mana? Di PKK. Dan harusnya gerakan PKK itu sudah, kalau memang ditanamkan dengan baik mulai tahun itu, saya yakin masyarakat kita ini sudah luar biasa pembangunannya. Kemarin kami belajar ke Sleman, ini saya ceritakan sekilas saja. Di Sleman itu untuk desa, mereka sampai mampu menyerap dana desa itu yang paling tinggi, salah satu desa itu ada yang sampai 100 juta untuk kegiatan PKK-nya. Itu luar biasa. Kenapa? Karena mereka mampu mengelola, membuat program yang benar-benar pemberdayaan masyarakat langsung untuk masyarakat, tidak untuk kader. Bagaimana mereka mampu menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk bagaimana caranya belajar tentang keluarga. Ini luar biasa. Andai kata waktu kita kemarin panjang gitu, mungkin bisa turun ke lapangan, mungkin lebih enak lagi ya Bu Nur, sehingga kita tahu di desa itu bagaimana cara mereka membuat program, bagaimana sinerginya mereka dengan pemerintah. Ingat, kita ini adalah mitra pemerintah. Dan bagaimana kita bekerja secara tulus. Di sana tidak ada satu orang pun dibayar, sama aja dengan kita. Rewardnya apa? Ya, dana kegiatan itu sendiri. Kita punya kegiatan yang sudah didanai, itu kan rewardnya yang sudah luar biasa menurut kita. Kita sudah nggak nyari-nyari lagi dana. Dan mereka melakukan, Masya Allah, luar biasa. Saya sampai tidak percaya bahwa banyak hal yang kita sudah jauh ketinggalan. Ya. Jadi saya harap terutama untuk yang di kecamatan, ayo berlomba-lomba kita lakukan pendampingan untuk desa. Terus dibina, terus bagaimana kita belajar membuat program kerja berdasarkan pemberdayaan masyarakat. Ya, saya tidak ingin ada dikte program. Yang penting panjenengan sudah baca garis besarnya di buku Raker itu apa, itu yang digunakan dan berdasarkan permasalahan yang ada di desa. Kalau kita tidak pernah membaca buku Raker, ya memang akhirnya kita tidak tahu arahnya membuat kegiatan. Karena nyun sewu, setiap kali saya tanya, bahkan ada yang tidak paham apa sih 10 program pokok PKK. Mereka pahamnya 10 program pokok PKK itu hanya hafalan. Tapi bagaimana filosofi 10 program pokok PKK ini mereka tidak paham sama sekali. Ini menyedihkan. Padahal itu adalah dasar program yang harus kita pakai untuk menjadikan kita fasilitator bagi mereka untuk belajar tentang keluarga sejahtera. Lah 10 program pokok PKK aja enggak paham, bahkan mereka tidak ngerti Pokja itu apa. Ini yang agak, padahal saya tanya, Ibu di PKK sudah berapa tahun? Ada yang 30 tahun, 35 tahun. Ini tantangan besar bagi kita bersama. Tentu saja bagi kecamatan untuk melakukan pembinaan, pendampingan, memberikan pengertian bagaimana gerakan PKK seharusnya dilakukan. Ini ruang evaluasi kita bersama.
Jadi start mulai Januari kita mari bertekad bersama-sama untuk membangun kembali gerakan PKK ini sesuai dengan tuntunannya, yaitu buku Rakernas. Sebentar lagi kita juga akan sebenarnya sudah ada buku Rakernas yang baru, secara garis besar masih sama, yang berubah hanya sedikit tentang struktural saja, tetapi garis besar bagaimana gerakan PKK dilakukan itu masih sama. Jadi dasar pengetahuan atau anggaran dasarnya itu masih tetap. Jadi PKK itu apa, kader umum apa, kader khusus apa, nyuwun sewu, bahkan kader umum apapun kadang-kadang tidak tahu. Kader khusus apa juga tidak tahu. Tapi herannya bisa ngerjakan administrasi. Nah ini kan evaluasi besar buat kita bersama. Ya. Berarti saya khawatirnya apa yang mereka tulis di dalam buku administrasi itu mereka juga tidak paham. Akhirnya sekedar copy paste. Sekali lagi, administrasi adalah rekam jejak kegiatan seluruh aktivitas yang nantinya kita pakai sebagai evaluasi dasar pijakan untuk kita membuat program di tahun berikutnya. Kalau kita copy paste terus, bagaimana kita ada kemajuan? Bagaimana kita ada peningkatan? Sementara yang namanya teknologi saja sudah berkembangnya luar biasa. Bagaimana PKK bisa mengejar itu? Sementara perkembangan di dalam dirinya pun tidak mampu dilakukan. Sementara persoalan-persoalan di lingkungan ini sudah luar biasa besarnya. Padahal PKK harusnya adalah ruang jawaban bagi masyarakat bagaimana mereka membina keluarganya berdasarkan 10 program pokok PKK sebagai olahan bagi mereka untuk mampu bermasyarakat mewujudkan keluarga yang sejahtera. Ini harapan kita bersama. Senyampang kita masih berada di akhir tahun, kita renungkan bersama-sama. Untuk apa kita melakukan gerakan PKK? Saya paham betul dan saya sadar betul, terutama untuk ketua PKK, kita memang tidak punya pilihan. Kita ini menjadi ketua PKK terpaksa. Betul atau tidak? Wes ngaku, jujur. Ya. Tetapi mari kita gunakan ini sebagai momentum bahwa ketika menjadi ketua PKK itu adalah kesempatan bagi kita untuk memberikan arti bagi orang lain. Kesempatan bagi kita untuk mengabdikan diri kita terlibat di dalam pembangunan negara. Dan itu konsekuensinya adalah kita belajar. Konsekuensinya adalah kita harus tahu bagaimana seharusnya gerakan itu dilakukan. Saya pun melakukan hal yang sama. Saya malah harus dipaksa belajar cepat. Karena saya sadar jenjang di bawah saya ada berapa tingkat. Mulai dari kecamatan, desa, dusun, RT, RW sampai dasawisma. Ini tanggung jawab saya. Tetapi akan tidak fair kalau ketua-ketua yang di bawah jenjang saya pun tidak belajar bersama dengan saya. Nanti kita akan sulit maju bersama karena tidak imbang. Maka harapan saya, ayo kita mulai hari ini bertekad untuk belajar kembali bersama-sama, kita kembangkan diri kita tingkatkan wawasan kita abdikan diri kita, tidak hanya pada keluarga, karena pada dasarnya ilmu PKK itu nomor 1 diterapkan pada diri sendiri, pada keluarga, baru kita berikan kepada yang lain. Kita abdikan diri kita untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara kita. Terima kasih. Terima kasih juga partisipasinya semua yang sudah mengikuti lomba. Saya tahu tahun ini belum bisa dikatakan ada yang terbaik.
Tetapi percayalah, kalau kita mau memulai dari sekarang, semakin ada kemajuan di tahun depan, itu harus kita tekadkan bersama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk gerakan PKK, sehingga PKK ini punya arti betul, terutama untuk Jombang. Terima kasih. Juga terima kasih kepada bidang umum serta Pokja 4 yang punya gawe hari ini. Mudah-mudahan kelelahan jenengan selama dalam proses penilaian sampai penentuan ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal soleh. Nggih, matur nuwun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama dari bidang umum, evaluasinya hanya beberapa hal, mungkin sekalian saya ulas tentang masalah buku-buku karena memang administrasi, jadi saya fokusnya ke masalah buku. Yang pertama, buku tamu Ibu. Buku tamu hanya ada satu ya. Jadi yang di bidang umum saja. Jadi yang pokja-pokja tidak ada buku tamu. Oke, masih kita temukan buku tamu di Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4. Akhirnya kalau setor, kalau kita ke desa yang diberikan kepada kita buku tamunya ada 5. Nah, terlalu banyak Ibu. Satu saja cukup yang di bidang umum. Ada yang sudah betul, tapi masih ada beberapa yang memakai buku tamu dari Pokja. Jadi satu saja. Yang kedua, buku ekspedisi rata-rata sudah betul, sudah tidak ada masalah. Buku daftar hadir juga sama. Buku yang keempat yaitu program kerja tahunan. Program kerja tahunan yang di bidang umum di sekretaris isinya bidang umum Pokja 1 sampai 4 juga Ibu. Masih banyak yang isinya hanya program kerjanya bidang umum. Kalau yang isinya sudah lengkap itu masih, kalau yang 3 besar kemarin sudah semuanya, tapi masih ada kecamatan yang isinya hanya bidang umum. Jadi bidang umum itu isinya harus lengkap. Sama juga dengan program kerja 5 tahun. Itu harus juga dari Pokja 1, Pokja 2, 3, 4. Lah sekretaris lah iya nyambut gawe ini abot. Ibu minta tolong ke pokjanya yang setor, pokjanya yang nulis, dikumpulkan ke bidang umum lalu dijilid. Jadi kalau umpamanya program kerja tahunan pakai diketik enggak apa-apa Ibu ya. Jadi dikumpulkan di sekretaris. Jadi sekretaris ini istilahnya banknya semua kegiatan. Sama juga dengan buku kegiatan. Buku kegiatannya masih saya temukan isinya hanya apa Ibu? Sekretaris, bendahara, ketua. Hanya itu saja. Yang lainnya memang ditulis di buku perpokja, tapi tetap bidang umum isinya semuanya. Jadi yang pokja kalau ada kegiatan juga sama masuk di buku kegiatan. Banknya kita Bu, jadi semuanya masuknya di sekretaris. Jadi nanti kalau tanya apa-apa harusnya sekretaris juga paham. Oh, acara ini dihadiri oleh Pokja 3, Pokja 2. Itu semuanya harus ditulis di buku kegiatannya bidang umum. Jadi bidang umum ini banknya ya Bu ya. Kalau ada pertanyaan juga ke bidang umum. Lalu yang berikutnya buku data pelatihan kader rata-rata sudah betul, tidak ada koreksi. Dokumentasi kemarin sudah rata-rata sudah benar, cuma ada yang tidak ada keterangannya. Kalau saya tanya, Bu, niki keterangannya kegiatan apa? Ini utang spanduknya ada. Iya kalau pas di foto pas spanduknya bisa terbaca. Lah kalau nek fotonya belawur, nah kan susah bacanya kita. Jadi diberi, enggak apa-apa Bu, karena kan enggak bisa diketik ya mungkin. Dikasih tulisan tangan aja. Jadi tahu, jadi enggak kita langsung tahu oh ini kegiatannya ini loh.
begitu aja ditulis begitu. Lalu ini yang paling pokok, data umum Ibu. Data umum isinya kan angka. Kalau sudah angka itu kalau enggak cocok ya sudah salah Bu, Mas yo selisih siji. Ala Bu selisih siji enggak ada, namanya data ya harus cocok. Jadi desanya itu umpamanya dusunnya 6 umpamanya. Di kecamatan ini dusunnya cuma 5. Ya itu sudah enggak cocok. Jadi kalau data berupa angka harus sama, harus betul. Jadi kalau ibu-ibu nanti ada lomba lagi sebelum maju dicocokkan dulu datanya.